Ayyuhal walad wa minal laili fatahajjat bihi. Wahai putra, dari sebagian malam kamu, maka bangunlah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Amrun, ini perintah. Amrun ini kepada Nabi, amrul wujub. Nabi itu wajib untuk qiyamul lail. Tapi untuk umatnya menjadi amrun mandub. Perintah untuk sunnah. Bangun malam, jangan sampai semalam suntuk tidak bangun. Ya? Orang itu kalau menjadi pedagang, Pak, cari musim. Musim apa? Oh, ini mendekati hari raya, musim sarung sama pakaian ini. Oh, mereka betul-betul mempersiapkan. Jangan sampai kosong, jangan sampai nggak banyak itu persiapannya. Kenapa? Keuntungan besar nih. Oh, kalau itu Idul Adha musimnya binatang ternak, dia kulak binatang ternak untuk dijual. Itu orang cerdas itu. Oh, Maulid, oh ini musimnya orang selamatan ini. Buah-buahan, kemudian beras dan lain-lainnya. Musim. Ada musim, itu orang cerdas. Oh, musim banyak orang ngawin kan dan seterusnya. Ada satu musim setiap hari untuk mendapatkan keuntungan besar dari Allah, yaitu qiyamul lail. Orang yang cari keuntungan akhirat di saat itu nggak ditinggal tidur, justru dia bangun. Kenapa? Keuntungannya besar ini. Nabi menyatakan raka'atani fi jawfil lail kanzun min kunuzil jannah. 2 rakaat di tengah malam itu merupakan barang simpanan yang berharga di surga. Kalau barang simpanan berharga di dunia ini emas, perak, berlian, permata, dolar, yang lain-lainnya, itu barang barang simpanan yang berharga. Nanti ada di surga barang simpanan bukan emas. Emas itu batu bata. Kelasnya di sana. Berlian itu kerikil kelasnya di sana. Yang paling berharga adalah bukan emas dan perak, tapi qiyamul lail. 2 rakaat qiyamul lail di tengah malam itu adalah merupakan barang simpanan yang berharga ada di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah juga berfirman dalam Al-Quran, wabil asharihum yastaghfirun. Di malam hari kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka adalah orang-orang yang sedikit di malam harinya tidur. Malam hari di akhir malam dalam keadaan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada membaca gini, kanu qalila, jumlah mereka enggak banyak, sedikit. Minal laili ma yahja'un. Malam hari enggak tidur sama sekali. Wabil asharihum yastaghfirun. Di akhir malam mereka banyak istighfar. Allah sifatkan gini, wabil asharim yastaghfirun. Untuk apa mereka? Padahal orang soleh. Mereka para aulia. Kok wabil asharim yastaghfirun? Kenapa? Apa karena dosa? Syukrun. Dalam bentuk syukur kepada Allah SWT. Istighfarnya adalah istighfar syukur. Syukrun. Orang istighfar itu, Pak, bukan joget. Orang syukur itu bukan joget, bukan keplok-keplok. Nih orang yang soleh, wabil asharihum yastaghfirun. Syukrun, itu adalah bentuk syukur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah mensifatkan orang-orang yang istimewa itu, mereka adalah orang beristighfar di akhir malam hari, waktu sahar. Untuk apa? Zikrun. Ada berupa zikir, ada berupa syukur. Ada berupa zikir, ada berupa syukur. Dan
syukur itu adalah satu bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Makom yang paling tinggi bagi seorang hamba itu adalah bersyukur kepada Allah fi kulli ahwali, dalam semua halnya. Setan itu ketika dilaknat dia sumpah, la'aq'udannahum siratakal mustaqim thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim fala tajidu aktsarahum syakirin. Bakal aku akan betul-betul, kalau bahasa Jawa, tak tunggoi manusia ini supaya mereka tidak jalan ke jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Siratul mustaqim ad-dinul Islam. Kemudian aku akan goda ini manusia ini lewat jalur muka, belakang, kanan, kiri. Dan kamu ya Allah tidak akan mendapatkan mereka menjadi orang yang bersyukur. Kalau sudah nggak bisa syukur, berarti apa lawannya? Kufur. Dan itulah tujuan daripada syaitan. Kalau sudah kebiasaan kufur nikmah, bisa nanti mengakibatkan kufur billah. Kalau sudah nggak bisa kufur, kalau nggak bisa dia syukur nikmah, berarti dia sudah menjadi orang kufur nikmah. Kalau sudah kufur nikmah ini menjadi kebiasaan, akan menjadi kufur billah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Naam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan thalathatu aswat, ada 3 suara. Yuhibbuhallah, yang Allah cintai ini 3 suara ini. Pertama, sautud dik, suaranya ayam jantan kalau berkokok, biasanya berkokok di malam hari itu. Sautud dik. Dan memang kita ketika mendengarkan suara ayam berkokok, kita dianjurkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Idza sami'tum niyahatad diyaka fas'alullah al-afiyah fa innaha taral malaika wa idza sami'tum nahiqal himar fasta'id billahi minasyaitan fa innahu yarasyaitan. Kalau kamu tadi itu mendengarkan kokokan ayam jago, minta kepada Allah afiyah, karena ayam itu berkokok karena melihat malaikat. Tapi kalau kamu mendengarkan jeritannya himar keledai, maka mintalah berlindung daripada syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu menjerit ketika melihat karena himar itu menjerit karena melihat syaitan. Yang pertama, suara dicintai oleh Allah, suaranya kokokan burung. Wa sautul ladzi yaqra'ul Qur'an. Ada. Tafadhal.